Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatera. Kota Jambi merupakan salah satu kabupaten atau kota yang terletak di Provinsi Jambi. Indonesia dikenal dengan sumber daya alamnya yang begitu melimpah. Masyarakat telah memanfaatkan sumber daya alam yaitu dengan berkembangnya industri pembuatan batu bata. Salah satu daerah yang sampai saat ini masih memproduksi batu bata adalah daerah Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Jambi. Salah satu kegiatan pengrajin batu bata pada saat memindahkan batu bata dari percetakan ke penjemuran digunakan lori. Nah, tahukah kamu konsep apa yang terdapat pada lori? Ketika pembuat batu bata mendorong lori dari tempat percetakan ke tempat penjemuran, pembuat batu bata telah melakukan usaha. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Usaha bisa kita lihat pada gambar, di mana ada gambar seorang sedang mendorong lori yang berisi beberapa batu bata. Di sini ada posisi awal, posisi akhir, ada gaya, dan perpindahan. Nah, apa itu usaha? Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda yang mengalami perpindahan. Nah, sehingga dapat dirumuskan dengan W sama dengan F dot delta S. Dengan keterangan rumus seperti pada gambar. Nah, di dalam usaha ada pula daya. Daya, apa itu daya? Daya adalah usaha yang dilakukan per satuan waktu, sehingga dapat dirumuskan dengan P sama dengan W dibagi T, dengan keterangan rumus seperti pada gambar. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Selain bangsal batu bata, Jambi juga terkenal dengan Sungai Batangharinya. Sungai Batanghari adalah sungai yang terpanjang di Pulau Sumatera. Masyarakat banyak memanfaatkan keberadaan Sungai Batanghari. Salah satunya adalah untuk mencari ikan. Nah, salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menangkap ikan adalah dengan menggunakan tangkul. Nah, apa itu tangkul? Tangkul terdiri dari jaring berbentuk persegi yang keempat ujungnya diikatkan pada dua batang bambu atau kayu yang dipasang bersilang tegak lurus. Jaring ini kemudian digantungkan pada sebatang galah dengan mengikatkan titik persilangan bambu di ujung galah. Tangkul dioperasikan dengan cara merendam jaring pada posisi mendatar di perairan, yaitu seperti sungai ataupun danau, dan kemudian mengangkatnya setelah beberapa saat. Nah, tahukah kamu prinsip kerja tangkul merupakan aplikasi dari pesawat sederhana jenis pengungkit? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengungkit. Pengungkit memiliki titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban. Jarak antara titik kuasa dan titik beban disebut lengan kuasa atau LK, dan jarak titik tumpu dan titik beban disebut dengan lengan beban atau LB. Pada pengungkit berlaku syarat kesetimbangan benda. Adapun syarat kesetimbangan diantaranya yang pertama, sigma F sama dengan 0, yang kedua, sigma tol sama dengan 0 atau momen gaya sama dengan 0, sehingga keadaan setimbang pada pengungkit dapat dirumuskan dengan sigma tol kuasa sama dengan sigma tol beban yang dapat diuraikan menjadi gaya kuasa dikali dengan lengan kuasa sama dengan gaya beban dikali dengan lengan beban. Maka keuntungan mekanik pada pengungkit dapat dirumuskan dengan FB per FK atau LK per LB. Keuntungan mekanis merupakan besar gaya kuasa yang dilipat gandakan oleh pengungkit. Semakin panjang lengan kuasa, maka semakin besar keuntungan mekanis yang didapatkan. Sehingga dalam menggunakan prinsip pengungkit ini, agar beban terasa lebih ringan, kita bisa memperpanjang lengan kuasa dengan keterangan rumus seperti pada gambar. Tahukah kamu pengungkit atau tuas terbagi dalam 3 jenis? Mari kita simak penjelasannya satu persatu. Tuas jenis pertama, kita lihat ada gambar tangkul. Nah, tangkul terdiri dari titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban.
Untuk gambar sederhananya bisa kita lihat pada gambar di samping. Kunci dari tuas jenis pertama ini adalah titik tumpu terletak di tengah, yaitu di antara titik kuasa dan titik beban. Selain tangkul, ada beberapa aplikasi tuas jenis pertama ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada tang, jepit rambut, gunting, dan klip kertas. Masing-masing benda ini memiliki titik tumpu di tengah, yaitu di antara titik beban dan titik kuasa. Dalam proses percetakan batu bata digunakan alat untuk memotong batu bata. Tahukah kamu, alat pemotong ini merupakan aplikasi dari pengungkit. Nah, begitu pula dengan lori. Lori yang didorong oleh pembuat batu bata. Nah, termasuk tuas jenis berapa alat pemotong dan lori ini? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Tuas jenis kedua, kita lihat ada gambar lori, di mana lori terdiri dari titik kuasa, titik beban, dan titik tumpu. Untuk gambar sederhananya bisa kita lihat pada gambar di samping. Kunci dari tuas jenis kedua ini adalah titik beban berada di tengah, yaitu di antara titik kuasa dan titik tumpu. Selain lori, ada pula aplikasi tuas jenis kedua dalam kehidupan sehari-hari yang lain, yaitu alat pemotong batu bata, alat pembuka tutup botol, alat pemecah bijian, dan tang spoon. Nah, masing-masing alat ini memiliki titik beban di tengah, yaitu di antara titik kuasa dan titik tumpu. Selain alat pemotong batu bata dan lori, ada pula alat lain yang mendukung dalam proses pembuatan batu bata, yaitu cangkul. Cangkul digunakan untuk memasukkan tanah ke alat percetakan seperti yang ada dalam video ini. Nah, cangkul juga merupakan aplikasi dari pengungkit atau tuas loh, yaitu pada jenis ketiga. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Tuas jenis ketiga, kita lihat ada gambar cangkul. Cangkul terdiri dari titik beban, titik kuasa, dan titik tumpu. Gambar sederhananya bisa kita lihat pada gambar di samping. Selain cangkul, ada pula aplikasi tuas jenis ketiga ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada skop, pinset, penjepit makanan, dan staples. Nah, masing-masing alat ini memiliki titik kuasa di tengah, yaitu di antara titik tumpu dan titik beban. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham pengungkit atau tuas? Mudah bukan? Selain pada peralatan yang biasa kamu gunakan pada kehidupan sehari-hari tersebut, prinsip pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia, yaitu pada saat pembuat batu bata mengangkat batu bata, telapak tangan yang menggenggam batu bata berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku, yaitu sendi di antara lengan atas dan lengan bawah, dan kuasanya adalah lengan bawah. Titik tumpu berada di antara lengan beban dan kuasa. Oleh karena itu, lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar dari prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak. Bisa kita lihat di sini ada titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Dan ada pula lengan kuasa dan lengan beban. Nah, begitulah prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak ketika pembuat batu bata mengangkat batu bata. Selain pada pembuat batu bata, prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia juga dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada gambar ketika seseorang sedang bermain bulu tangkis, terdapat pengungkit jenis 1, pengungkit jenis 2, dan pengungkit jenis 3 dengan keterangan pada gambar. Selain dari kearifan lokal, konsep sains juga bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya katrol. Katrol banyak kita temukan pada sumur, di mana fungsi katrol yaitu untuk mempermudah kita mengambil air di sumur. Karena fungsinya tersebut, katrol juga merupakan salah satu jenis pesawat sederhana. Nah, katrol terdiri dari beberapa jenis. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Ada jenis-jenis katrol. Yang pertama, katrol tetap tunggal. Gambarnya, ini adalah contoh dari sumur tadi ya. Katrol bebas tunggal. Ada katrol ganda, yaitu ini gabungan dari 2 katrol. Dan ada katrol majemuk, ini adalah gabungan dari beberapa katrol. Untuk mencari keuntungan mekanik pada tiap-tiap katrol, yaitu dengan menggunakan rumus gaya beban dibagi dengan gaya kuasa.
di mana bisa kita lihat masing-masing gaya beban dan gaya kuasa pada tiap-tiap katrol. Nah, itu tadi adalah bahasan tentang katrol. Bagaimana? Kalian sudah paham? Selain beberapa kearifan lokal yang telah kita bahas, ada pula Komplek Percandian Muara Jambi. Nah, Komplek Percandian Muara Jambi ini adalah komplek percandian agama Hindu-Buddha yang terluas di Asia Tenggara, dengan luas kurang lebih 3.981 hektar. Nah, masing-masing dari candi ini memiliki tangga. Nah, apa sih fungsi tangga ini? Nah, atau kalian tahu rumah adat Jambi? Ya, rumah adat Jambi adalah rumah panggung. Nah, untuk naik ke rumah panggung ini, kalian harus menaiki tangga. Tahukah kamu, tangga merupakan aplikasi dari pesawat sederhana loh. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana. Semua alat yang mempunyai bidang miring atau bekerja dengan prinsip kemiringan dikategorikan sebagai bidang miring. Nah, pada gambar terdapat contoh bidang miring, di mana di sana ada panjang bidang miring, tinggi bidang miring, gaya kuasa, dan gaya beban. Nah, untuk mencari keuntungan mekanis pada bidang miring, dapat digunakan rumus L dibagi H, yaitu panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring. Nah, adapun aplikasi bidang miring dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tangga pada rumah adat Jambi, parang, sekrup, dan paku. Nah, bagaimana? Bisa dimengerti bukan? Pernahkah kamu mengelilingi komplek percandian dengan menggunakan sepeda? Tahukah kamu, sepeda juga merupakan aplikasi dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana jenis apa yang terdapat pada sepeda? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Roda berporos. Banyak kegunaan dari roda berporos, yaitu untuk menggeser benda agar lebih ringan atau untuk memperkecil gaya gesek antara dua benda. Untuk mencari keuntungan mekanik pada roda berporos dapat dihitung dengan menggunakan rumus jari-jari roda dibagi dengan jari-jari poros. Nah, ada beberapa aplikasi roda berporos ini dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada sepeda, kursi roda, stroller bayi atau kereta bayi. Nah, itu tadi adalah materi terakhir kita, roda berporos. Bagaimana? Kalian paham? Nah, dalam video pembelajaran ini dapat disimpulkan menjadi beberapa poin. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Alamnya indah, dari Tanjung Jabo hingga